Saudara-saudari, selamat datang dalam ibadah online Gereja Kristen Perjanjian Baru Fajar Pengharapan Bandung untuk merayakan Paskah. Kita merayakan Paskah untuk memperingati satu peristiwa yang sangat penting dalam perjalanan hidup kita sebagai orang percaya, yaitu hari kemenangan, hari yang penuh sukacita karena Kristus telah mengalahkan maut dan telah bangkit dari kematian. Kebangkitan Kristus telah memberikan kemenangan kepada kita umatnya, sehingga kita dapat hidup di dalam kemerdekaan yang sejati. Mari kita memulai ibadah Paskah dengan berdoa bersama-sama. Bapa di dalam surga, Allah sumber segala kasih karunia, kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, karena Yesus Kristus telah datang ke dunia, menderita sengsara, bahkan mati di kayu salib untuk menyelamatkan kami. Kami dengan ucapan syukur beribadah kepadamu untuk merayakan kebangkitan Kristus yang telah memerdekakan hidup kami. Kami berdoa agar firman-Mu meneguhkan iman kami, menguatkan setiap kami, sehingga kami dapat hidup di dalam pengharapan yang tidak pernah mengecewakan. Kami memulai ibadah Paskah ini dan menaikkan doa kami di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Jemaat Tuhan, kita bersuka cita hari ini karena Tuhan Yesus sudah bangkit. Dia telah mengalahkan maut, Dia telah melepaskan kita dari belenggu dosa. Sama-sama kita mau bersorak-sorai, memuji Dia, memuliakan namanya. Ku tahu Dia penolongku, darahnya hapus dosaku, ku yakin. Ku yakin Dia angkat deritaku, sembuhkan sakitku. Ku yakin, ku yakin. Ku angkat panji, oh, Dia telah menang atas maut, Dia penebusku, Dia hiduplah, Dia penebusku, Dia hiduplah. Sama-sama katakan, ku tahu Dia penolongku, Yesus. darahnya hapus dosaku. Ku yakin, Oh, ku yakin. Dia angkat deritaku, sembuhkan sakitku. Ku yakin, ku yakin. Ku angkat panji, sama-sama suarakan. Dia telah menang
Dia hiduplah, yang menebusku. Dia hiduplah, yang menebusku. Dia hidup, Dia hidup, Yesus hidup. yang menebusku. Dia hiduplah. Mari terus merayakan kebangkitan Tuhan. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri, dan kini hanya untukmu. Amin. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri, dan kini hanya untukmu. Mari naikkan syukur. Ku naikkan syukurku, ku naikkan syukurku. Kami bersyukur untuk kebangkitan-Mu Tuhan, yang menghidupkan setiap kami. Ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri, dan kini hanya untukmu. Takkan berhenti meninggikan namamu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri, dan kini hanya untukmu. Hidup yang kau beri, dan kini hanya untukmu. Tuhan sanggup, tak pernah gagal. Ya Tuhan perkasa, jauh melebihi segala yang kupinta. Dia telah kerjakan dan bangkit mengalahkan maut. Kau hidup, Tuhan, kau sanggup. Dalam-Mu ada kuasa, selamanya Tuhan, kau sanggup.
ini adalah hari yang biasa disebut sebagai Minggu Paskah. Hari di mana kita mengingat dan merayakan kebangkitan Tuhan Yesus dari kematian. Walaupun kita tidak dapat merayakannya seperti biasanya, yaitu di gedung gereja, dan harus merayakannya di rumah atau tempat tinggal kita masing-masing. Namun saya yakin bahwa sukacita Paskah tidak akan berkurang dari dalam hati kita. Ya, Yesus telah bangkit dan maut telah dikalahkannya. Sekali lagi, Yesus telah bangkit dan maut telah dikalahkannya. Itulah yang disebut sebagai DBNO. Down but not out. Jatuh namun tidak tergeletak. DBNO. Down but not out. Jatuh namun tidak tergeletak. Ia mati di kayu salib karena dosa-dosa kita. Dan dikuburkan. Namun pada hari yang ketiga, ia bangkit dan hidup untuk selama-lamanya. Karena dia adalah Tuhan. Down but not out. Di dalam sukacita Paskah tersebut, saya mengajak Anda untuk membaca firman Tuhan yang terdapat dalam Yohanes pasal 8 ayat 34 sampai 36. Yohanes pasal 8 ayat 34 sampai 36. Kata Yesus kepada mereka, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa. Dan hamba tidak tetap tinggal dalam rumah, tetapi anak tetap tinggal dalam rumah. Ayat 36, jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Saudara-saudari, Anda dapat dikatakan belum mengunjungi kota New York di Amerika Serikat kalau Anda belum mengunjungi patung Liberty di wilayah pelabuhan kota tersebut. Patung yang didirikan di Pulau Ellis ini didirikan di sana untuk menyambut para imigran yang pada akhir abad ke-19 datang dari berbagai penjuru dunia ke Amerika Serikat melalui pelabuhan New York. Patung yang menggambarkan seorang perempuan yang mengenakan mahkota dengan 7 lembing di atasnya. 7 lembing yang menggambarkan 7 samudera. Artinya menggambarkan seluruh dunia dan semua insan yang berimigrasi ke Amerika pada saat itu. Perempuan yang memegang obor yang menyala di tangan kanannya dan sebuah lempengan batu yang bertuliskan tanggal kemerdekaan Amerika Serikat di tangan kirinya. Sementara itu pada kaki kiri patung tersebut terdapat rantai yang membelenggu dalam keadaan sudah putus. Semua itu memberikan gambaran tentang kemerdekaan dan pengharapan. Kemerdekaan dari rantai penderitaan yang membelenggu para imigran dari seluruh dunia yang datang ke Amerika Serikat pada masa itu. Dan suluh pengharapan bagi masa depan mereka. Di samping itu, pada dasar patung tersebut tertempel sebuah plakat yang terbuat dari tembaga yang padanya tertera puisi yang ditulis oleh pujangga Amerika Serikat, Emma Lazarus. Puisi yang berisikan panggilan kemerdekaan bagi orang-orang yang tertindas dan yang datang ke Amerika Serikat untuk memperoleh kebebasan. Puisi yang antara lain berbunyi seperti berikut. Berikan kepadaku orang-orangmu yang lelah dan miskin. Orang-orang dalam keadaan meringkuk. Mendambakan untuk bernafas dengan bebas. Orang-orang malang yang tertolak dari pantaimu yang sesak. Kirimlah orang-orang ini. Para tunawisma. Mereka yang terhempas kepadaku. Aku mengangkat dianku. Di samping pintu emas itu. Di dalam masa itu, sekitar 12 juta orang imigran tiba di pelabuhan New York dan disambut oleh patung Liberty atau patung kemerdekaan tadi. Dikisahkan
dari kejauhan. Sementara mereka masih berada dalam kapal yang membawa mereka untuk berimigrasi ke Amerika Serikat. Ketika orang-orang tadi melihat patung ini, mereka menangis dan bersorak-sorai. Mereka menangis karena mereka melihat ada pengharapan di hadapan mereka. Dan sorak-sorai sukacita karena mereka dibebaskan dari belenggu penindasan yang mereka alami sebelumnya. Seharusnya sukacita dan tangis yang sama seperti itulah yang harus mengisi hati kita ketika kita melihat salib Kristus. Mengapa? Karena sebagaimana kita ketahui, salib yang ditaruh di gereja-gereja kita, digantung pada dinding-dinding rumah kita, yang terpampang sebagai logo di berbagai brosur dan media lainnya, adalah salib yang berada di dalam keadaan yang kosong. Mengapa dalam keadaan kosong? Karena Yesus yang pernah dipakukan pada kayu salib itu telah dikuburkan. Dan bukan hanya itu, Yesus yang telah dikuburkan pada hari yang ketiga telah bangkit dan hidup untuk selama-lamanya. Jadi salib yang kosong bukan hanya menggambarkan kematian Yesus, namun juga kebangkitan Yesus. Apakah salib dengan gambar Yesus tergantung pada kayu itu keliru? Tentu saja tidak. Karena memang Yesus benar-benar disalibkan. Seperti yang ditulis dalam Alkitab, dicatat dalam sejarah dan diutarakan dalam pengakuan iman rasuli. Namun Yesus yang sama juga telah bangkit dari kematian dan ia hidup untuk selama-lamanya. Kematian dan kebangkitannya telah membawa kemerdekaan bagi seluruh umat manusia dan dialami oleh semua orang yang percaya kepadanya. Saya ulang. Kematian dan kebangkitan Yesus telah membawa kemerdekaan bagi seluruh umat manusia dan dialami oleh semua orang yang percaya kepadanya. Kemerdekaan yang diutarakan oleh Yesus sendiri dan dicatat di dalam Yohanes pasal 8 ayat 34 sampai 36 yang telah kita baca tadi. Kemerdekaan yang ia utarakan di dalam ayat 36 sebagai berikut. Dikatakan demikian di dalam ayat 36 tadi. Jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Apabila Yesus memerdekakan kita, maka kita akan benar-benar merdeka. Kemerdekaan dari apa? Yang pertama, Kristus memerdekakan kita dari perhambaan dosa. Itulah yang diutarakan oleh Yesus di dalam ayat 34. Yohanes pasal 34. Catat demikian. Kata Yesus kepada mereka, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa. Dosa mengungkapkan sikap kita yang memberontak kepada Allah. Dosa yang mengungkapkan ketidakberdayaan kita untuk membebaskan diri kuasa dosa yang membelenggu kehidupan kita. Sehingga dikatakan memperhamba kita. Mungkin Anda pernah mendengar kisah yang beberapa kali saya ceritakan tentang seorang petani yang ingin menangkap seekor monyet yang sering mengganggu ladangnya. Setiap kali masa panen tiba, rombongan monyet datang untuk mengganggu hasil panen dari Pak Petani di ladang. Karena merasa jengkel, maka Pak Petani bermaksud untuk menangkap salah seekor dari monyet-monyet tadi. Untuk memberi pelajaran kepada yang lain. Jadi sang petani mencari sebuah kaleng minyak. Kaleng minyak yang dipakai orang untuk menjual minyak goreng. Kaleng minyak dengan lubang mulut kaleng yang kecil. Kemudian Pak Petani menggoreng kacang tanah. Kacang goreng yang berbau harum. Ia masukkan kacang goreng tadi ke dalam kaleng yang dia telah siapkan tadi. Selanjutnya ditaruhnya kaleng yang telah berisi kacang goreng yang harum tadi di tengah ladangnya. Selanjutnya Pak Petani bersembunyi di belakang semak-semak,
menunggu kedatangan para monyet yang biasa mengganggu ladangnya tadi. Benar saja, tak lama kemudian datanglah rombongan para monyet yang ditunggunya. Melihat ada barang yang asing, yaitu kaleng minyak tadi di tengah-tengah ladang, mula-mula para monyet tadi merasa terkejut dan ketakutan. Mereka lari menjauh. Namun salah seorang atau salah seekor dari para monyet itu, seekor monyet yang masih muda, memberanikan diri untuk mendekati kaleng minyak yang asing bagi dirinya itu. Ketika sudah mendekat, hatinya berdesir. Karena ia mencium bau yang sangat harum dari dalam kaleng tersebut. Aroma kacang goreng yang membuat dirinya tergiur. Semakin dekat, semakin kuat bau kacang yang harum itu. Sementara teman-temannya berkata, menjauh, menjauh, jangan mendekati barang itu, bahaya. Itu pasti jebakan Pak Petani terhadap kita. Namun si monyet ini tidak memedulikan teriakan teman-temannya. Bau kacang goreng tersebut terlalu menggiurkan untuk ditinggalkan. Ketika ia tiba di tempat kaleng itu berada, dia tahu bahwa bau harum yang menerbitkan air liurnya itu berasal dari dalam kaleng tadi. Ia mengintip ke dalam dan ia melihat kacang goreng yang memanggil-manggil dirinya. Tanpa berpikir panjang, dimasukkannya tangannya ke dalam lubang kaleng tadi. Ia meraih kacang goreng yang ada di dalamnya, menggenggamnya, dan kemudian menarik tangannya keluar. Namun lubang itu terlalu kecil untuk genggaman tangannya. Sehingga tangan yang menggenggam kacang goreng itu tersangkut pada lubang kaleng minyak. Ia coba menarik lengannya dengan sekuat tenaga. Namun tangannya tetap tersangkut pada lubang di kaleng minyak itu. Melihat jebakannya sudah berhasil memperangkap si monyet, Pak Petani keluar dari tempat persembunyian untuk menangkap monyet tadi. Melihat Pak Petani, si monyet muda itu merasa ketakutan. Ia berupaya melarikan dirinya. Namun tangannya yang tersangkut pada kaleng sehingga ia tidak dapat bergerak. Teman-temannya berteriak-teriak, lepaskan genggamanmu. Lepaskan genggamanmu, ayo lepaskan genggamanmu. Tapi si monyet muda ini merasa sayang untuk melepaskan kacang goreng yang harum tadi dari genggaman tangannya. Bau kacang goreng yang harum itu sudah memikat hatinya. Ia tidak rela untuk melepaskan kacang goreng yang sudah di tangannya itu. Ia berupaya untuk menarik tangan yang menggenggam kacang itu dari dalam lubang kaleng. Namun tidak berhasil. Ia berupaya untuk menariknya lagi. Namun tetap tidak berhasil. Sementara itu Pak Petani sudah mendekat. Teman-temannya berseru dengan sekuat tenaga, lepaskan genggamanmu. Sang monyet tidak mempedulikan teriakan temannya. Dan Pak Petani pun menangkap dirinya. Mengapa monyet ini tertangkap? Bukan karena tangannya tersangkut pada kaleng minyak itu. Yaitu perangkap yang dibuat oleh Pak Petani. Bukan, bukan. Memang tangannya tersangkut pada kaleng minyak tadi. Namun sesungguhnya yang terperangkap bukanlah tangannya. Namun hatinya. Hati yang terperangkap oleh bau harum kacang goreng itu membuat ia tidak berdaya untuk melepaskan diri dari perangkap yang dipasang oleh Pak Petani. Begitulah dengan kehidupan kita yang terperangkap oleh dosa. Menurut Anda, dosa itu harum atau tidak? Jangan diam. Pura-pura tidak tahu. Dosa itu menarik hati atau tidak? Jangan bungkam dan berlagak tidak paham. Dosa memikat hati kita atau tidak? Ya, dosa sangat memikat hati kita. Kalau dosa tidak memikat hati, mungkin orang tidak akan tertarik untuk berbuat dosa. Dosa itu memikat dan menggiurkan. Bukan itu saja, dosa memperangkap hati kita. Sehingga kita tidak dapat melepaskan diri darinya. Dengan demikian kita diperhamba oleh dosa. Yesus melalui kematian dan kebangkitannya memerdekakan kita dari perbudakan dosa. Dalam Roma pasal 6 ayat 22 ditulis. Tetapi sekarang
setelah kamu dimerdekakan dari dosa, dan setelah kamu menjadi hamba Allah, kamu beroleh buah yang membawa kamu kepada pengudusan, dan sebagai kesudahannya ialah hidup yang kekal. Yang pertama, Kristus memerdekakan kita dari perhambaan dosa. Sekarang yang kedua, Kristus memerdekakan kita dari perhambaan buah dari dosa. Buah dari dosa. Bukan saja ia melepaskan kita dari dosa, ia juga melepaskan kita dari akibat keberdosaan kita. Apakah akibat atau upah dari dosa? Dalam Roma pasal 6 ayat 23 ditulis, sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Itulah yang dialami oleh sang monyet muda yang saya ceritakan tadi. Akibat dari hati yang terpikat oleh kacang goreng yang berada dalam genggaman tangannya, ia tertangkap oleh Pak Petani dan mengalami kebinasaan karenanya. Itulah buah dari keserakan hatinya. Itulah upah dari dosa, yaitu maut. Apakah maut? Maut artinya terpisah dari kehidupan. Kalau Tuhan adalah sumber kehidupan, maka maut artinya terpisah dari Tuhan. Itulah yang digambarkan oleh Tuhan Yesus di dalam Yohanes pasal 8 ayat 35 tadi, sebagai kehidupan seorang hamba yang tidak boleh tinggal di dalam rumah. Hamba yang harus tinggal di luar rumah. Yohanes 8 ayat 35. Dan hamba tidak tetap tinggal dalam rumah, tetapi anak tetap tinggal dalam rumah. Hamba tidak tetap tinggal dalam rumah. Tidak tetap tinggal dalam rumah. Artinya berada di luar rumah. Artinya terpisah dari sang tuan rumah. Artinya tidak ikut menikmati semua yang tersedia di dalam rumah. Ya, itulah buah dari dosa. Hidup terpisah dari Allah, sumber kehidupan. Baik sementara kita hidup di dunia ini, maupun nanti sudah kita meninggalkan dunia ini. Itulah perpisahan yang selama-lamanya dengan Allah. Itulah hidup tanpa damai di dunia ini. Dan hidup dalam kebinasaan untuk selama-lamanya di dunia yang akan datang. Itulah hidup tanpa kebahagiaan dalam kehidupan yang sekarang ini. Dan hidup dalam kertak gigi karena hidup jauh dari Allah untuk selama-lamanya di dalam kehidupan yang akan datang. Tentu kita semua memahami bahwa apapun yang kita miliki di dunia ini, entah itu kekayaan, entah itu kedudukan, entah itu ketenaran, sama sekali tidak mendatangkan kebahagiaan dalam hati manusia. Rasa gembira? Ya. Rasa senang? Ya. Kebahagiaan dan sukacita? Tidak. Wabah yang sedang terjadi di seluruh dunia saat ini membuktikan hal itu. Semua yang dimiliki oleh manusia, entah itu kekayaan, kedudukan, maupun ketenaran, tidaklah mampu membuat manusia merasa damai sejahtera. Yang ada adalah hati yang dipenuhi dengan ketakutan, rasa panik dan kegelisahan. Wabah yang sedang terjadi saat ini menyadarkan kita tentang betapa rentannya kita ini. Betapa tidak berdayanya kita ini. Saudara-saudari, Yesus datang ke dunia, mati di kayu salib, dikuburkan, dan pada hari yang ketiga ia bangkit serta hidup untuk selama-lamanya. Kuasa maut telah dikalahkannya. Kepada kita yang percaya kepadanya, yaitu semua orang yang menerima dia. Dalam Yohanes pasal 1 ayat 12 dikatakan, diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah. Kalau kita anak Allah, kita tidak lagi tinggal di luar rumah. Namun seperti yang ditulis dalam Yohanes pasal 8 ayat 35 tadi, kita sekarang tetap tinggal dalam rumah. Hubungan kita dengan Allah dipulihkan. Kita diperdamaikan dengan Allah. Hati kita dipenuhi dengan kebahagiaannya. Oleh karena itu, yang ketiga, Kristus memerdekakan kita dari perhambaan rasa takut akan masa depan. Apakah masa depan dari orang yang hidup dalam dosa? Maut, kata Roma pasal 6 ayat 23 tadi.
Apakah masa depan bagi orang yang oleh anugerah Allah menjadi percaya bahwa Yesus adalah Tuhan? Kehidupan kekal, kata Roma pasal 6 ayat 23 tadi. Sehingga dengan demikian, kita tidak lagi dikuasai rasa takut akan maut. Tentang hal tersebut, dalam Ibrani pasal 2 ayat 14 dan 15 ditulis seperti demikian. Ibrani pasal 2 ayat 14 dan 15. Karena anak-anak itu adalah anak-anak dari darah dan daging, maka ia juga menjadi sama dengan mereka dan mendapat bagian dalam keadaan mereka. Supaya oleh kematiannya ia memusnahkan dia, yaitu iblis yang berkuasa atas maut. Dan supaya dengan jalan demikian ia membebaskan mereka yang seumur hidupnya berada dalam perhambaan oleh karena takutnya kepada maut. Ya, kita tidak lagi merasa takut akan maut. Kita tidak lagi takut akan masa depan kita. Karena sesungguhnya Kristus telah menjamin masa depan kita. Karena sesungguhnya Yesus melalui kematiannya dan kebangkitannya telah menjamin hari esok kita. Baik di dunia yang sekarang maupun di dunia yang akan datang. Masa depan di dalam tangannya bersifat pasti. Keselamatan di dalam tangan Yesus bersifat pasti. Bukan semoga kiranya, mudah-mudahan siapa tahu. Bukan. Dia menjamin masa depan kita. Oleh sebab itu apapun yang sedang kita alami saat ini, kita tahu dengan pasti bahwa tangan Tuhan yang memegang kehidupan kita. Kuasanya tidak pernah berubah, kasihnya tetap untuk selama-lamanya. Sehingga dengan demikian kita tidak akan memberi izin kepada rasa panik menguasai hati kita. Saudara-saudari, berulang kali saya berkata, bahwa di dalam masa wabah seperti sekarang ini, kita jangan bersikap ceroboh. Kita tidak boleh hidup dengan sembrono. Kita harus hidup dengan berhikmat. Iman kepada Tuhan bukan berarti kita boleh hidup dan bersikap serampangan. Kalau kita berkata percaya kepada Tuhan, namun di saat yang sama kita mengabaikan hikmat, itu namanya bukan iman, tetapi nekat. Sama seperti kalau Anda akan bepergian cukup lama, dan oleh karena itu Anda meninggalkan rumah Anda dalam keadaan kosong. Apakah yang akan Anda lakukan sebelum pergi? Anda akan berdoa, bukan? Anda berdoa memohon perlindungan Tuhan di sepanjang perjalanan. Dan Anda memohon perlindungan Tuhan untuk semua yang Anda tinggalkan dalam rumah yang tanpa penghuni tersebut. Anda berdoa, Tuhan lindungilah rumah yang akan kutinggalkan ini. Dan lindungilah diriku di sepanjang perjalanan yang akan kutempuh. Amin. Sudah itu, apa yang Anda lakukan? Apakah Anda keluar dari rumah dan membiarkan pintu rumah terbuka lebar dan tak terkunci karena Anda telah berdoa meminta agar Tuhan melindungi rumah Anda? Jelas tidak. Anda akan mengunci pintu rumah Anda dengan baik-baik. Kemudian Anda masuk ke dalam mobil dan mengemudikan mobil Anda. Apakah yang Anda lakukan? Akankah Anda mengemudikan mobil tanpa mengenakan sabuk pengaman atau seat belt? Tentu tidak. Anda akan mengenakannya. Bukan sekadar karena takut ditilang oleh Pak Polisi, namun di dalam kesadaran bahwa mengenakan sabuk pengaman akan menambah faktor keamanan Anda. Nah, mengunci pintu rumah dan mengenakan sabuk pengaman bukan berarti Anda kurang beriman, namun merupakan sikap iman yang berhikmat. Justru kalau dengan sengaja Anda meninggalkan rumah dengan pintu yang terbuka lebar, tak terkunci, dan mengemudikan mobil tanpa mengenakan seatbelt atau sabuk pengaman, itu namanya bukan iman, tetapi nekat dan tanda tidak berhikmat. Sekali lagi, dalam masa sukar seperti sekarang, kita harus berhikmat. Namun di saat yang sama jangan hidup di dalam kepanikan. Lakukanlah yang sepatutnya Anda kerjakan dengan hikmat dan tuntunan Tuhan. Di saat yang sama, percayakan hidup Anda ke dalam tangan Tuhan di dalam iman. Percaya
Bahwa kasih dan kuasanya tidak pernah berubah untuk selama-lamanya. Sehingga dengan demikian kita dibebaskan dari perhambaan akan rasa takut terhadap masa depan. Alkisah, seseorang memelihara seekor burung Raja Wali sejak burung itu masih kecil. Orang tadi mengikat salah satu kaki dari Raja Wali tadi dengan seutas rantai, lalu menambatkan ujung yang lain dari rantai tersebut pada sebuah tiang di halaman rumahnya. Rantai yang sepanjang 1 meter. Sehingga Raja Wali tadi hanya dapat bergerak sejauh 1 meter dari tiang tempat ia tertambat. Dari hari ke hari, selama bertahun-tahun, si Raja Wali itu berjalan mengelilingi tiang tempat ia tertambat dalam radius sejarak 1 meter. Tahun berganti tahun. Sang Raja Wali pun mulai menjadi tua. Karena merasa kasihan, sang pemilik burung itu bermaksud untuk melepaskan si Raja Wali dari rantai yang mengikat kakinya. Diambilnya sebuah gunting baja. Diputuskannya rantai tersebut. Sang Raja Wali sekarang bebas. Namun apa yang terjadi dengan Raja Wali itu? Ia tidak mau mengepakkan sayapnya untuk terbang. Namun tetap berdiri dekat tiang di mana ia pernah tertambat selama bertahun-tahun. Sang pemilik mengangkat si Raja Wali, melemparkannya ke atas. Dengan maksud agar si Raja Wali mengepakkan sayapnya dan terbang. Sang Raja Wali mengepakkan sayapnya sedikit, lalu turun kembali ke dekat tiang tempat selama itu ia pernah tertambat. Berbagai upaya telah dilakukan oleh sang pemilik yang telah membebaskan si Raja Wali itu agar burung tersebut terbang dengan merdeka. Namun upaya itu tetap tidak berhasil. Sang Raja Wali selalu kembali ke tiang tempat ia pernah tertambat dan berjalan berputar-putar sejauh 1 meter dari tiang itu. Apakah sang Raja Wali ini sudah bebas? Ya, secara jasmaniah ia telah bebas dari rantai yang mengikat dirinya. Namun secara batiniah ia tetap dalam keadaan tertambat kepada masa lampaunya. Itu sebabnya ia selalu kembali kepada tiang tempat ia pernah tertambat dan berjalan berputar sejauh 1 meter dari tiang tersebut. Begitu terus sampai akhir kehidupannya. Sesungguhnya Raja Wali itu sudah merdeka, namun hidup bagaikan burung yang tertambat. Saudara-saudari, ingat apa yang Yesus telah katakan dalam Yohanes pasal 8 ayat 36 tadi. Bacalah bersama dengan saya, dengan sepenuh hati, dengan iman. Baca bersama dengan saya ayat firman Tuhan dimanapun Anda sedang berada. Baca bersama saya. Yohanes pasal 8 ayat 36. Entah saudara di kamar, entah saudara di tempat ruang tamu di dalam rumah. Baca bersama saya. Yohanes pasal 8 ayat 36. Baca bersama. Jadi apabila anak itu memerdekakan kamu. Katakan bersama saya. Kamu pun benar-benar merdeka. Benar-benar merdeka. Free indeed. Benar-benar merdeka. Free indeed. Benar-benar merdeka. Free indeed. Kemerdekaan oleh karena anugerah Allah dalam Yesus. Kemerdekaan oleh sebab kasih dan kuasa yang tidak pernah berubah. Kemerdekaan sehingga apapun yang kita alami dan hadami, kita dapat berkata DPNO, down but not out. Jatuh namun tidak tergeletak. Kalaupun kita mengalami kesukaran, kasih dan kuasa Yesus akan menopang kita sehingga kita tidak akan menyerah kalah dalam pertandingan yang diwajibkan bagi kita. Kasih dan kuasa Tuhan Yesus yang memberikan jaminan untuk masa depan kita. Kasih dan kuasa Tuhan Yesus telah memerdekakan kita dari perhambaan dosa. Itu sebabnya kita dapat berkata DPNO, down but not out. Jatuh namun tidak tergeletak. Kasih dan kuasa Tuhan Yesus telah memerdekakan kita dari perhambaan buah dosa. Itu sebabnya kita dapat berkata
DPNO. Down but not out. 1. Namun tidak tergeletak. Kasih dan kuasa Tuhan Yesus telah memerdekakan kita dari perhambaan rasa takut akan masa depan. Itu sebabnya kita dapat berkata, DPNO, down but not out. 1. Namun tidak tergeletak. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami percaya kasih dan kuasa-Mu tidak pernah berubah untuk selama-lamanya. Kasih yang Kau buktikan melalui kematian-Mu di kayu salib. Kuasa yang Kau tunjukkan melalui kebangkitan-Mu dari kematian. Kasih-Mu yang begitu besar bagi kami manusia berdosa. Kuasa-Mu yang tidak pernah berubah mengatasi segala perkara karena Engkau adalah Tuhan. Tuhan yang hidup. Kasih dan kuasa yang memberikan jaminan bagi kami. Yang memberikan kepastian bagi hari esok kami. Itu sebabnya dalam segala keadaan melewati masa yang tidak mudah, kami percaya di dalam Yesus ada pengharapan. Dalam kasih dan kuasa-Mu ada hari esok. Dalam kasih dan kuasa-Mu ada jaminan untuk masa depan kami. Engkau telah memerdekakan kami dan kami sungguh-sungguh merdeka. Kami sungguh-sungguh merdeka. Merdeka untuk menjangkau hari indah yang Tuhan telah sediakan bagi kami. Saya berdoa untuk semua orang yang sedang mengikuti ibadah pada kesempatan ini. Dimanapun mereka ada, biar kasih dan kuasa-Mu membangkitkan iman dalam hati kami. Semua kepanikan dan ketakutan tidak punya hak atas hidup kami. Tetapi dalam nama Yesus Kristus, kami katakan ada jaminan untuk masa depan kami. Menyerahkan bangsa dan negara kami Indonesia dalam tangan Tuhan. Menyerahkan dunia yang sedang dalam masa-masa sukar ini dalam tangan anugerah Tuhan. Supaya di tengah kegelapan kami dapat melihat terang dari kasih dan anugerah-Mu. Oh Tuhan Yesus, kami berdoa untuk pemerintah kami. Mulai dari presiden sampai kepada pemimpin yang ada di daerah. Tuhan berikan hikmat. Berdoa untuk para tenaga medis. Berdoa untuk para aparat keamanan yang berada di garis depan. Tuhan tolong mereka dan jagai mereka. Kami menyerahkan masa depan negeri kami ke dalam tangan anugerah Tuhan. Kami menyerahkan masa depan Indonesia dalam tangan anugerah Tuhan. Kami menyerahkan masa depan dunia ke dalam belas kasihan Tuhan. Bangkitkan gereja-gereja-Mu. Terang dan garam di tengah kegelapan dan kehambaran. Sehingga di dalam keadaan apapun juga kami dapat menjadi saksi dari kasih dan kuasa Kristus. Sekali lagi kami menyerahkan hari depan semua kami ke dalam tangan Tuhan. Karena sesungguhnya dalam Tuhan Yesus ada kemerdekaan dan kemerdekaan yang sejati. Karena dalam Engkau kami sungguh-sungguh merdeka. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Sebab Dia hidup, ada hari esok. Sebab Dia hidup, ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Sebab Dia hidup, ada hari esok. Sebab Dia hidup, ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Sebab Dia hidup, ada hari esok. Sebab Dia hidup, ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Kami berharap Anda bukan hanya memahami pentingnya kebangkitan Kristus, tetapi juga mengalaminya di dalam hidup Anda, sehingga Anda tidak perlu takut dan khawatir terhadap situasi yang sedang Anda alami saat ini.
Ibadah online minggu depan, tanggal 18 dan 19 April 2020 akan dimulai pada hari Sabtu, tanggal 18 April 2020 pukul 5 sore. Karena itu, pastikan Anda mengikuti ibadah online melalui website online church ataupun aplikasi online church atau aplikasi GKPB Fajar Pengharapan. Aplikasi online church maupun GKPB Fajar Pengharapan dapat Anda unduh di Play Store bagi pengguna Android atau App Store bagi pengguna Apple. Salah satu wujud dari iman dan kasih kita kepada Tuhan adalah memberikan persembahan kepada Tuhan. Anda dapat memberikan persembahan dan persepuluhan dengan mengirimkannya ke nomor rekening yang tertera di layar. Selain itu, telah tersedia alternatif bagi Anda untuk memberikan persembahan dan persepuluhan, yaitu dengan menggunakan dompet digital atau e-wallet melalui aplikasi yang tertera di layar Anda. Marilah kita memberikan persembahan kita dengan penuh sukacita dan ucapan syukur. Jangan ketinggalan untuk mengikuti perkembangan informasi penting gereja kita melalui website www.fajarpengharapan.net atau melalui aplikasi GKPB Fajar Pengharapan. Anda pun dapat mengakses informasi gereja kita melalui Instagram GKPB Fajar Pengharapan. Terima kasih telah beribadah bersama kami dan kami sangat menantikan kunjungan Anda selanjutnya. Sampai bertemu kembali minggu depan. Kita bersyukur kepada Tuhan untuk firman-Nya yang memberi kekuatan baru bagi setiap kita. Di tengah berita tentang kematian dan keputusasaan, kita menerima berita kehidupan yang memberikan damai dan pengharapan yang besar. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk firman-Mu yang memberikan kehidupan dan pengharapan. Kebangkitan-Mu yang mengalahkan maut, membuktikan kebesaran kuasa-Mu yang memberikan pengharapan kepada kami umat-Mu. Dan kami tahu bahwa pengharapan di dalam Engkau tidak pernah mengecewakan. Oleh karena itu, kami mau bersandar senantiasa kepadamu dan mendengarkan hanya firman-Mu yang memberikan kekuatan dan pengharapan, sehingga kami dimampukan melewati semua ini dengan kemenangan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Gembala dan Raja kami berdoa. Amin. Tuhan yang memberi kemenangan bersama kita, di dalam kita, masuk dalam kemuliaan-Nya, Dia perlindungan dan pengharapan. Tuhan yang memberi kemenangan bersama kita, di dalam kita.